Seorang anak yang beradab itu adalah yahtarimu walidayhi wa muallimihi, seorang anak yang menghormati kedua orang tuanya dan menghormati para guru-gurunya. Ini yang paling menjadi ciri yang nampak jelas. Kalau kalian mau mengukur diri kalian ini termasuk anak beradab atau tidak, lihatlah apakah kalian menghormati guru-guru kalian, menghormati kedua orang tua kalian. Kalau iya, maka bisa jadi kalian memang anak yang beradab, punya akhlak. Tapi kalau tidak, jangan ngomong tentang adab dan akhlak, sudah gugur kalian. Sekali lagi, menghormati kedua orang tua dan menghormati guru-guru itu adalah ciri yang paling nampak jelas bahwa anak tersebut adalah anak yang beradab. Kalau dia menghormati berarti beradab, kalau dia tidak menghormati berarti tidak beradab. Itu. Jadi kalian bisa lihat diri kalian ini beradab atau tidak, punya akhlak atau tidak, beretika atau tidak. Kalau seandainya kok menghormati, kalian menghormati kedua orang tua kalian, memuliakan mereka, menghormati guru-guru, memuliakan mereka, berarti kalian beradab. Tapi kalau tidak, maka kalian belum beradab. Itu simpelnya begitu, nak. Kemudian yang namanya menghormati itu perbuatan hati atau perbuatan jasad? Ayo. Menghormati kedua orang tua, menghormati guru-guru, memuliakan orang tua, memuliakan guru, itu perbuatan hati apa perbuatan jasad? Hati apa jasad? Sumbernya dari hati, gambarannya ada di dalam jasad. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau ada contoh seorang anak kelihatannya menghormati, tapi kok ternyata penghormatannya tidak bersumber dari hati. Di depan saja pura-pura menghormati, di belakang ngomongkan, ngejelekan, merendahkan. Yang seperti ini berarti belum menghormati. Kalau belum menghormati sama dengan belum beradab, gitu nak soleh. Maka bab adab itu adalah bab hati, bab penghormatan yang sesungguhnya bab hati, bab memuliakan adalah bab hati. Santri semua, contoh santri, siapa sih seburuk-buruknya santri di depan gurunya mesti kayak ayam jago atau ayam lagi nyari makan. Ente memperhatikan nggak? Kalau ayam makan gimana? Nyari makan, kepalanya pas makan nunduk kan gitu, tuk tuk, persis di depan gurunya begitu. Tapi kok ternyata di balik itu, di belakangnya di kamar ngomongkan kejelekan gurunya, murokibnya dan seterusnya. Tidak ada adab. Yang tidak punya adab dengan gurunya, maka jangan pernah menganggap dirinya punya adab dengan ilmu. Kalau tidak punya adab dengan ilmu, sama dengan tidak menghormati ilmu, maka ilmu pun tidak menghormati dia. Ini guru dulu kita bahas, orang tua sudah bolak-balik kita bahas. Maka anak-anak soleh semuanya perhatikan, nak. Ingat, menghormati, memuliakan itu dari hati, bukan lisannya. Afwan, tafadhol, la. Ini lisannya benar begini, tapi yang sebetulnya ada di hati, sumbernya ada di hati. Jadi yang ngomong begitu tuh sebetulnya hati, baru menghormati. Kalau zahir itu tidak bisa membedakan mana yang pura-pura, mana yang sungguhan, nggak bisa zahir itu. Walaupun memang zahir itu tandanya batin, iya.
Tapi namanya tanda itu bisa meleset daripada hakikat yang sesungguhnya, gitu. Jadi kalian harus pahami bahwa adab itu sumbernya di mana? Di hati. Sama, menghormati juga bentuk adab, berarti ada di hati. Memuliakan bentuk adab, berarti ada di hati. Cuman anggota tubuh kita ini mewujudkan, menggambarkan apa yang ada di hati, gitu. Jangan sampai zahir kita bertentangan dengan batin kita. Maksudnya jangan sampai kok zahirnya Masya Allah, ternyata batinnya bobrok. Di depan gurunya, depan orang tuanya iya baik, tapi pas sendirian mengumpat dia, ngobrolkan kejelekan dia. Yang seperti ini zahirnya tidak sesuai dengan batinnya. Yang seperti ini munafik, yang begini. Yang seperti ini tidak sama sekali dianggap anak yang beradab, tidak punya etika. Catat itu sama kalian. Etika bukan basa-basi, tapi etika itu berasal dari hati. Catat sama kalian. Bukan basa-basi, silahkan baik, naam, ngangguk-ngangguk di depan, kalau jalan nunduk, itu semua bagus kalau memang sumbernya dari hati. Tapi kalau seandainya itu hanya gambar saja, hatinya tidak seperti itu, tidak bersumber dari hati, itu jelek gitu. Itu bukan adab namanya, tapi pura-pura beradab, gitu loh ya. Beda kena. Yang beradab yang sesungguhnya yang bersumber dari hati. Yang tidak bersumber dari hati berarti dia pura-pura beradab. Nah, kalian levelnya sudah sampai mana? Ya harus sampai dari hati, nak. Apa bedanya kalian dengan orang-orang di luar sana? Semua juga bisa pura-pura, tapi yang susah itu yang sesungguhnya, yang tidak didasari kedustaan, kepura-puraan dan seterusnya. Ini penting nih.